itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Sudah kita prokes kesehatan COVID-nya sudah mulai menurun, kita pengenlah pawai yang luar biasa, ada kegiatan ekonomi yang tumbuh, orang jualan, ada juga nanti kegiatan teman-teman aktivitas pemuda-pemudinya, tapi kita juga bisa membuat ekonomi digital. Itu tantangan saya yang luar biasa, kita harus kegiatan. Ya. Itu kira-kira dari kami. Ya. Jadi melibatkan komunitas milenial untuk memanfaatkan platform teknologi sehingga bisa mengembangkan kreativitas, bisa juga untuk mengangkat sumber daya ekonomi mereka ya Pak. Betul, saya tambahkan. Jadi teman-teman di AP Award nih kita harus kita ngajak ke daerah lain juga. Ayo sama-sama kita kembangkan ekosistem. Kita nggak bisa kerja sendiri saat ini. Siapapun kita, semua sektor harus masuk ke dalam proses digitalisasi. Terima kasih Pak Kadis yang luar biasa mengajak kami. Mudah-mudahan nanti nominasi ini bisa kita kembangkan. Ada nilai tambah, value-nya sebagai pemenang. Ajak teman-teman award. Yeah. Di OKI kita sudah menjalankan program ini, tapi ada yang lebih menarik loh, kita ajak semua kaum muda, milenial melalui transaksi ekonomi digital. Keren tuh nanti. Transaksi ekonomi digital. Baik. Kata kuncinya kali ini adalah transaksi ekonomi digital. Tapi menarik banget soal ekonomi digital. Sebagai salah satu ceritanya, itu memang sudah sangat aware sama transaksi digital, online. Ekonomi Kabupaten ini sendiri, apakah transaksi digitalnya udah cukup mumpuni Pak? Apakah ekosistem cukup menarik? Atau mau cashback atau ada yang membuat boleh diulang? Oh ya. Boleh diulang kan dia lihat? Pertanyaan saya sebagai seorang milenial Pak, tertarik dengan Bapak bagaimana memperbaiki hal ini, apakah buat para milenial tertarik masuk ke dalam tersebut. Ya. Oh gitu. Kalau ya. masih putus-putus Pak, boleh saya ulang sedikit kalau masih putus-putus? Boleh silakan. Jadi bagaimana peran tim Bapak untuk menarik anak-anak muda milenial ini untuk memanfaatkan platform digital untuk bertransaksi? Bagaimana ekosistem di sana, apakah sudah terbentuk atau mengarah ke arah yang Bapak mau atau bagaimana Pak? Saya jawab ya, Mas Edi. Ya. Oke. Memang saat ini di semua kota kabupaten kan kita juga ada program khusus dari pusat melalui regulator kami di OJK bahwa semua daerah sekarang wajib menggunakan transaksi non tunai. Nah, salah satu kerjasama kami dengan Dinas Pariwisata adalah kami mensupport kegiatan ini, tapi kami ke depan nanti, misalnya nanti salah satu dua nominasi Midang Morgesiwe atau dengan Bulokuan, misalnya contoh ya, nanti kalau kita beli Bulokuan pakai kris QR Indonesian Standard, jadi kita scan aja kris, kita bisa promo cashback seperti itu kira-kira ya. Simpel saja. Misalnya Morgesiwe nanti siapa yang kita milih yang paling cantik kah, paling cakep kah, kita bisa milih langsung pakai online atau pakai juga QR-nya seperti itu kira-kira. Kita bagaimana mengajak anak-anak muda ini yang namanya adat budaya itu sebenarnya itu sudah suatu yang sifatnya lestari. Nah, tapi bagaimana mereka itu jangan dibikin bosen, dibikin dibikin menarik lah dengan kaum milenial saat ini. Karena kondisi saat ini kan teman-teman anak muda kita ini kalau bosenan, waduh, komennya kemana-mana. Nah, kita ajak betul. Ayolah, jaga betul Midang Morgesiwe ini, tapi dengan semangat milenial, seharusnya dengan digitalisasi. Keren menurut saya loh. Tinggal itu tantangannya sama-sama kita dulu mindset kita. Jangan kita bikin Midang Morgesiwe kuno,
Itu sudah zaman dulu, zaman yang kolonial. Oh, enggak dong. Kita milenial kan, anak mudanya pakai baju yang tetap dalam baju adat Oki, itu dimodernkan. Kita bisa langsung bikin apa ya, live kan, mereka lagi kita live kan aja, kita langsung online kan, itu loh. Tinggal kita secara pandang positifnya. Tantangan juga untuk Pak Kadis kita nih, bagaimana nih? Kalau sisi saya transaksi keuangannya, saya support. Jadi betul sekali Pak, jadi tradisi yang sudah lama berjalan ini harus dekat dengan kaum milenial. Salah satu caranya adalah memanfaatkan platform teknologi. Baik, berikutnya saya mau tanya nih ke Pak Ahmadin. Wah, Pak Ahmadin sudah di kantor, alhamdulillah. Udah standby di kantor. Bapak, ini kan ceritanya Midang Morgesiwe ini masuk dalam nominasi Atraksi Budaya API 2022. Kami berdoa, kami berharap semoga juara ya Pak. Nah, harapan atau mungkin ya strategi yang sudah tim Bapak lakukan untuk nanti dapat suara terbanyak ini apa nih Pak yang sudah dilakukan? Oke, terima kasih Mas Edi. Itu Morgesiwe dan juga Pulau Puan ya. Ya. Sekarang kita bahas Midang Morgesiwe. Maaf Bapak, suara Bapak belum masuk Pak. Bisa dibantu oleh timnya? Suaranya belum masuk. Sepertinya kemana ya. Teman, bisa didengar Pak? Mas Edi? Maaf Bapak, ada tim yang membantu mungkin? Suara Bapak belum masuk. Oh gitu ya? Iya, mungkin ada tim yang bisa membantu. Suara Bapak belum terdengar, mohon maaf. Mana? Nah, ini mulai masuk nih Pak. Silakan Pak, iya silakan. Sebentar ya. Ya. Ini sudah Pak, sudah masuk Pak suara Bapak. Nah, boleh diulang Pak jawabannya, bagaimana strategi Dinas Pariwisata setempat untuk mendapatkan voting terbanyak ya dalam API Award 2002 ini Pak? Jadi, saya ulangi Pak. Ya, silakan Pak. Dan juga Pak Anton yang luar biasa membantu kami. Begitu Midang ya, masuk nominasi, betul kan bisa juara mungkin ya, karena kita yang pertama kita dapat dari kepala daerah. Dan kita darat melalui agar mendukung yang pertama. Kedua, kita mendapatkan sekolah-sekolah di SMA, itu kita maksimal, kemudian kita gencar melakukan baik itu melalui gerak. Baik, Bapak, strategi yang dilakukan sudah banyak ya, jadi bermitra dengan semua pihak yang ada di OKIM, dukungan dari pemerintah setempat, kemudian dari tentu saja dari Bank Sumsel Babel Kayu Agung ya, dan juga seluruh masyarakat setempat. Mungkin juga melibatkan sekolah-sekolah Pak, kantor-kantor untuk ikut
memberikan dukungan melalui likes dan juga SMS. Baik, Halo, Mas kalian, Edi. ya, kalian ini ada dan Pak Anton, Pak Ahmadin, sebelum kita lanjut dari pertanyaan kami, ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Boleh saya bacakan ya? Ya, silakan. Yang pertama, yang pertama dari Fitri underscore FRN. Ini bertanya, ini mungkin lebih tepatnya yang menjawab nanti Pak Ahmadin. Pak, di ajang Midang Morgesiwo ini, berapa macam pakaian adat yang ditampilkan, dan apakah sudah dikombinasikan dengan baju nasional? Silakan Pak. Saya apa? Baik Bapak, saya ulang. Ada pertanyaan. Dalam kegiatan Midang Morgesiwo ini, ada berapa jenis macam pakaian adat budaya yang ditampilkan? Dan apakah sudah mulai dikombinasikan atau dipadu-padankan dengan busana nasional? Mas Edi? Tidak terdengar ya Pak? Bisa yang disebut par untuk masuk Instagram. Halo Mas Edi. Iya, halo Pak. Apakah Bapak bisa mendengar suara saya? Bisa diundang enggak Instagram Oke. Par Oki? Oh gitu. Baik, Sama Fit. saya ganti akun ya Pak. Baik. Sebentar. Atau sambil kita undang nanti pertanyaan untuk Pak Anton dulu ya Pak. Nanti saya undang akun yang kedua untuk Bapak. Baik, untuk Pak Anton ini ada pertanyaan dari Bang Hiro nih, Bang Hiro dengan akun Tripossibles. Bapak, nanti kalau nominasi dari Oki ini ada yang menang API, apakah seluruh tim dari Oki akan hadir di malam puncak penganugerahan API 2002 di Banda Aceh? Di Banda Aceh? Iya Pak, nanti di Banda Aceh Pak. Saya sih berharap bisa ikut ke sana ya. Iya Pak, harus datang Saya Pak. belum janji, tapi kalau memang ada penugasan, saya dapat izin dari diri saya, insya Allah saya bisa hadir ke sana langsung. Iya. Kalau saya rapat saya pasti Midang Morgesiwo dan Globon bisa menjadi juara di masing-masing nominasinya. Amin. Ya, Di Kota Banda Aceh. di Kota Ya. Banda Aceh. Oh iya, siap. Wah, belum pernah saya ke Aceh. Tapi kalau di mungkin satu wilayah yang belum saya kunjungi di Sumatera, Kota Banda Aceh. Insya Allah lah kalau ini jadi rezeki saya bisa kunjungan ke sana. Amin Pak, semoga kita bisa bertemu ya Pak. Iya. Itu siapa tuh yang nanya bisa tadi kita gimana? Kasih door prize ya? Apa gimana? Iya, nanti ada penanya yang kita pilih, kita kasih giveaway Pak. Yang tanya tadi tuh, yang ketanya ke Bapak tadi tuh Bang Hiro kebetulan. Atau Bang Tripossible. Tapi yang dari pertama tadi, yang Fitri, mungkin kalau Pak Anton bisa jawab, mungkin sepanjang sepengetahuan Bapak nih, apakah ajang ini dapat dikatakan sebagai ajang untuk mencari jodoh bagi para muda-mudi? Wah, mungkin juga kali Pak ya. Midang Morgesiwo ya. Dalam artian positif ya. Iya, dalam artian positif. Jadi sekali kalau positif kan kalau masalah halal bihalal di lembaran ketiga keempat, semua masyarakat Kota Kayu Agung kumpul silaturahmi. Mungkin juga kalau muda-mudinya juga bisa ketemu, bisa juga saling ngobrol, mungkin lah insya Allah kalau memang jodohnya mudah-mudahan dalam kegiatan Midang Morgesiwo jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya. Amin. Ya, soalnya Amin. online jadi pulang jadi mana tahu dengan Midang ini ada kesempatan buat kumpul muda-mudi menjalin persahabatan lagi. Betul. Iya. Dan jadi Pak, ajak kekompakan. Gimana? Midang Morgesiwo itu kalau saya lihat
internet justru yang pihak mempelai ya yang berjalan ke arah mempelai. Kurang jelas suaranya Ibu Ade. Ade Reni. Oh, ya Pak Anton, di bidang Morgesiwe ini yang datang menjemput ke mempelai pria. Gimana Pak Saidi? Suaranya belum terlalu jelas di sini. Iya, iya kali ini putus-putus, mohon maaf. Mungkin ini pertanyaannya saya sambung dengan pertanyaan dari Fitri tadi. Berapa jauh jarak yang ditempuh oleh para peserta Midang Morgesiwe ini, Pak Anton? Mereka jalan berapa jauh pawainya? Kalau secara detail saya nggak terlalu tahu detail sampai terlalu dalam, tapi kalau nggak salah dalam lingkungan kota Kayu Agung, biasanya di daerah dekat kantor kita di Paku atau sampai ke Sukadana atau Jua-Jua. Jadi kira-kira ya 3-4 kilo lah kalau saya nggak salah ya. Detailnya mungkin teman-teman dari Dinas Pariwisata yang lebih tahu. Karena sekarang kan dikelola, diatur oleh kegiatan pariwisata itu. Berapa jarak yang ditempuh. Wah, lumayan juga ya kalau Tadi ya, tapi lumayan biasanya jauh. Bu kalau rame-rame kita lagi senang, lagi happy, nggak capek biasanya. Nggak terasa, betul. Bahkan kurang lama. Apalagi kalau ada yang ditaksir ya. Iya, benar. Iya. Dan kalau lagi acara Sekarang ini pastinya kayak tari-tarian, nyanyi. Iya, betul. Ada kegiatan seni pariwisatanya juga kalau nggak salah. Iya. Pak Anton, beralih ke agak serius lagi. Apakah ada layanan atau produk dari Bank Bapak untuk masyarakat pegiat pariwisata dan UMKM? Ya, terima kasih Mas Edi. Jadi secara detail sudah kami sampaikan di awal. Jadi sekarang kami masuk ke transaksi ekonomi digital. Saya pengen betul masyarakat Kota Kayu Agung, khususnya yang milenial, itu sudah membuka rekening di kami, sudah ada aplikasi mobile bankingnya, menggunakan transaksi QR, Indonesian Standard, KRIS. Juga kita pakai kartu uang elektronik, ada Bisnikas produk kita. Jadi saya pengen semua kegiatan-kegiatan aktivitas ini mulai beralih ke kegiatan non tunai. Ini penting bagi kita semua karena nanti juga bagian besar dari kegiatan gerakan nasional non tunai yang sudah dimulai tahun 2020 bertahun sebelum ini 2018-an kalau nggak salah, kita terus berjalan. Nah, sekarang di sisi pemerintah daerah sudah ada kegiatan elektronikasi transaksi pemerintah daerah. Jadi kita sudah mulai ke depan tidak lagi kegiatan non tunai. Semua